Halo guys, salam sehat dan salam jumpa kembali. Teman-teman, kali ini kita mau lihat dari berita itu guys. Malaysia sepertinya sudah menantang bagi Indonesia. Sudah menantang dia. Dia mudah menerjunkan daripada angkatan perang mereka, angkatan laut mereka untuk eh, mau bersaing untuk bersaing merebut daripada ambalat ya. Dari dulu memang sih ambalat ini kan masih sengketa ya, masih sengketa ini karena Malaysia mengklaim bahwa itu adalah miliknya sepihak. Indonesia juga demikian, juga Indonesia mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada NKRI. Ya, jadi belum ada kesepakatan dari dulu. Jadi sekarang ini TNI pun tak mau kalah. TNI mengirimkan ke sana juga kapal-kapal perangnya dan memberikan dan membuat dan membangun di sana itu mercusuar. Artinya kan kalau di Indonesia buat mercusuar di sana berarti itu kan milik Indonesia. Ah, itu dia. Malaysia tidak terima. Kenapa kamu buat mercusuar di situ, kan kira-kira begitu. Jadi mereka juga menerjunkan kapal perangnya guys. Karena mereka selama ini menggembar-gemborkan bahwa perang sama Indonesia itu tidak akan takut karena mereka mengklaim bahwa mereka akan dibantu daripada yaitu sekutunya Inggris. Memang kita tahu bahwa Malaysia itu adalah salah satu organisasi Commonwealth ya. Dia masuk negara-negara Commonwealth seperti misalnya Australia, Inggris. Jadi dia itu istilahnya menganggarkan bahwa kalau kami perang sama Indonesia, pasti kami dibantu Inggris, kira-kira begitulah. Memang ambalat itu dari dulu sudah rebutan karena di sana diprediksi ada banyak misalnya mineral yang mau akan diambil di bawah bumi, minyak, gas. Jadi bagaimanapun negara Malaysia sama Indonesia pun mati-matian merebutnya. Jadi kalau menurut saya Indonesia sama Malaysia itu memang tak mungkin lah perang. Tak yakin saya perang bagaimanapun. Cuma ini kan cuma hanya suatu gertak-gertakan aja. Kalau perangnya sih tak mungkin. Dan hanya misalnya merebut pulau itu kan pasti kalau seandainya pun terjadi pertempuran apapun, pasti PBB kan turun tangan untuk mendamaikan, mengamankan atau gimana. Tapi kalau gara-gara pulau itu langsung perang, tidak akan mungkin lah. Cuma ya biasalah, harus menunjukkan daripada kekuatan militer masing-masing antar negara kan. Negara Malaysia ditunjukkan militernya, angkatan lautnya, begitu juga Indonesia tidak mau kalah. Apalagi di bawah pimpinan Prabowo sekarang kan. Mana mau dia kalah, mana mau dia, apalagi Prabowo yang memimpin. Tak ada istilah itu, pasti diterjunkan dia itu militer ke sana, angkatan lautnya sama marinir-marinirnya. Jadi memang eh, Malaysia selama ini kan hanya itu aja sih, anggap remeh dia sama Indonesia, bahwa dia berpikir bahwa Indonesia takut karena Indonesia tahu bahwa kalau seandainya kami melakukan peperangan kepada negara manapun, pasti kami akan dibantu negara-negara sekutu. Kira-kira begitulah. Coba kita lihat guys, ini dia punya beritanya. Selamat melihat. Mengenai isu ambalat menerusi perjanjian Laut Sulawesi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur berkata sempadan maritim yang telah ditandatangani melalui Treaty Laut Sulawesi hanya melibatkan 12 batu nautika dan tidak mendatangkan kerugian kepada negeri Sabah. Agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di pelabuhan Tanjung Lepas, manakala pelabuhan Tawau Sabah akan
Yang berhormat, ini bukan ruang untuk yang berhormat bersyarah. Direct to the question. Kalau nak ikut macam tu, masa dah lebih 2 minit dah. Right? Please get to the point. Kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini. Tak perlu bincang, tak perlu kompromi. Kita ada merit sebagaimana keputusan ICJ dalam kes apakah sikap kerajaan Malaysia terhadap tindakan negara Singapura yang telah menyatakan persetujuan dengan Indonesia mengenai sempadan maritim dalam kawasan yang mana Malaysia juga mempunyai tuntutan dalam kawasan yang sama, iaitu dalam kawasan 3 batu nautika daripada pantai Johor. Dijamin supaya apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia itu tidak kita kompromi langsung. Dan kalau begitu, apakah dengan pihak kita berkata begitu, pihak Indonesia akan mengikuti kehendak kita? Pasal selama ini pun tuntutan yang kita dibuat ni bertindih, pihak Indonesia tak bersetuju langsung. Walau 1 inci pun mereka tak ganjak untuk mempertahankan hak mereka. Kita kata itu hak kita dan kita tidak akan berganjak. Jadi soalan saya, sama ada jaminan untuk pastikan mana ada lagi proses rundingan yang saya kira kemungkinan tidak akan selesai cepat, bahawa itu tidak akan berlaku. Dan keduanya, sama ada bila mana perjanjian itu nak dimeterai akhirnya nanti yang agak komprehensif, yang merangkupi semua perkara itu, rakyat akan diberikan peluang untuk melihat sendiri sebenarnya apa yang telah dimeterai atau ditandatangani pada waktu itu, dia tidaklah mengkompromi kedaulatan negara kita. Itu soalan saya. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Bagi saya, jangan kita politikan. Kepentingan hubungan Malaysia-Indonesia satu rumpun, majoriti umat Islam, soal budaya, soal pendidikan, soal ekonomi, soal perdagangan, pelaburan, itu kita harus tingkatkan. Dalam 6 bulan ini, dan dia akui bahawa hubungan kita itu dapat ditingkatkan. Dan ini penting, kerana ramai bukan masalah rakyat Malaysia ini ramai juga dari rumpun yang sama. Tetapi hubungan itu daripada satu negara sahabat yang sangat penting untuk kepentingan strategik, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya dan Islam. Jadi saya tidak fikir kita patut remehkan hal ini. Apakah ini bermakna kita akan korbankan kepentingan kawasan dan sepadan kita? Tidak. Seperti mana pendirian kita tentang Batu Putih, kita tidak tolak ansur sama sekali. Dan kabinet sekarang, walaupun keputusan dibuat oleh yang lalu, kita bantah keras keputusan yang lama. Indonesia di Laut Sulawesi atau Ambalat yang kaya dengan khazanah seperti gas dan minyak. Sekarang masih lagi di dalam perundingan. Baru-baru ini pada 16 dan 17 hari bulan yang lalu, satu perundingan juga diadakan di Indonesia dan kita dilibatkan yang diwakili oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Peguam Besar Negeri Sabah, pengarah tanah. Belum ada pencapaian apa-apa. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita untuk menuntut apa yang disebut di Laut Sulawesi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dipercayai karam akibat kebocoran dan kebanjiran besar pada jam 12.30 hari tadi operasi. Dalam insiden itu, semua 39 orang kru kapal dapat diselamatkan. Dipercayai berpunca dari kapal terlanggar objek bawah air. Kebocoran dikesan di bilik jentera kapal telah merebak dengan cepat dan tidak terkawal. Dia tidak tahu bahawa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Siapa yang belum tahu ya? Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Ya. Sudah pasti ini ya. Idola kita, ikon kita, panutan kita adalah Jenderal Besar Sudirman. Dan beliau ajarkan, jangan sekali-sekali menyerah.
tidak mengenal menyerah. Itu nilai-nilai 45, saudara-saudara. Tidak mengenal menyerah. Kita diajarkan sampai nafas kita yang terakhir. Iya, makanya kita juga bisa merdeka ya, karena tak pernah Selama menyerah. hayat ada di kandung badan, kita berjuang terus sampai titik darah yang penghabisan, saudara-saudara. Salah satu senior kita, almarhum Pak Wijaya Siono mengatakan, bagi seorang pejuang, bagi seorang prajurit, perjuangan kita akan berakhir pada saat kita mendengar sangkakala sebelum kita masuk liang kubur, saudara-saudara kalian. Karena tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Mati dalam pertempuran, kita siap, apalagi selama hayat masih di kandung badan. Selama tenaga masih ada, selama dirasakan kita diperlukan oleh bangsa dan negara, selama kita masih memberi sumbangan, masih mampu memberi sumbangan kepada negara dan bangsa, selama itulah kita harus berjuang dan mengabdi. Bagaimana, saudara-saudara? Maukah kita menyerah? Ya, semangat seorang pejuang memang terlihat sangat luar biasa ya, apalagi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini. Berdasarkan dari apa yang telah beliau dapatkan dari hasil pendidikannya di zaman dahulu ya. Dan apabila Malaysia sebenarnya tidak takut terhadap Indonesia, seharusnya mereka mau berembuk ya. Sampai di sini with LK teman waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video, terima kasih banyak.